9 dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada kegiatan hari ini kami akan melakukan coaching di modul 2.3. Perkenalkan, saya sendiri adalah Wahyu Widarti dari SD nomor 1 Benua, dan sebelah kanan saya. Halo, saya Niputumi Andrini dari TK Jembatan Budaya. Dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, saya Igusti Ngurah Pranata Diana dari SD 1 Benua. Oke, selamat menyaksikan. Selamat siang Miss Mei. Siang Mbak Ura. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Miss Mei? Ya, sebenarnya sehat. Bagaimana dengan Bapak? Sehat juga Miss Mei. Oke, sudah siap melakukan observasi hari ini Miss Mei? Siap Pak Ura. Oke. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Miss Mei ya. Oke, siap. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian. Oke, baik. Baik Miss Mei, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian dengan alur-kita atau belum. Begitu juga memberikan pertanyaan sesuai apakah pertanyaan yang diberikan sudah pertanyaan berbobot dengan coachingnya, dan juga bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan yang Miss Mei berikan. Jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching ya Miss Mei ya, harus ada kemitraan yang disampaikan, juga pertanyaan kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama Miss Mei. Oke, kompetensi apa yang Miss Mei ingin kembangkan kepada si coaching nanti Miss Mei? Oke, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti pada saat proses coaching, yaitu bagaimana yang pertama itu adalah present, yaitu mengetahui dari permasalahan coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif. Oke, ada 3 Miss Mei ya. Ya. Oke, kompetensi mana yang akan lebih Miss Mei kembangkan secara spesifik nantinya? Oke, yang akan saya kembangkan secara spesifik nanti yaitu pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, berarti ada dua Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik. Oke. Indikator yang ingin Miss Mei capai oleh si coaching nanti apa Miss Mei? Oke, indikator yang saya ingin nanti ya Pak Murah, pada saat proses coaching itu saya ingin coaching saya ini menemukan permasalahan, menemukan solusi dari permasalahannya, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi itu yang saya harapkan nanti pada saat proses coaching. Oke, berarti harapannya dapat menemukan solusi. Ya, benar sekali Pak. Oke, dilihat dari indikator yang ingin dicapai, skala berapa yang Miss Mei ingin capai dari kegiatan coaching kita pada hari ini? Oke, sekarang masih pra observasi ya Pak. Saya masih belum lihat hasil dari observasi saya nanti, tapi saya mengharap sekali pada saat proses coaching nanti dari skala 2 menjadi 3 lah nanti pada saat proses coachingnya, begitu. Jadi pada saat selesai observasi yang saya inginkan nanti skala 3 lah maksudnya. Oke, baik, semoga nanti tercapai ya Miss Mei ya, sesuai dengan rencana yang Miss Mei inginkan. Oke. Ya. Demikian dulu Miss Mei pra observasi kali ini. Oke, silakan melakukan praktek coachingnya kepada rekannya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Miss Mei. Siap Pak Murah, terima kasih. Halo Bu Wahyu. Ada juga Miss. Ya, sudah lama menunggu saya ya. Oh sudah loh, tapi nggak apa-apa. Mohon maaf Bu Wahyu, tadi saya sedang mengajar. Ya nggak apa-apa. Oke Bu Wahyu, mohon maaf nih, waktu 2 hari yang lalu sepertinya Bu Wahyu sempat WA saya ya. Ya betul. Oke, dan saya sudah baca juga, tapi mohon maaf sekali saya tidak bisa membalas WA-nya Bu Wahyu karena saya sedang seminar waktu itu. Jadi akhirnya WA-nya Bu Wahyu tenggelam dan lupa saya membalasnya begitu Bu Wahyu ya. Oke, nggak apa-apa, saya juga minta maaf, saya udah mengganggu waktunya Miss Mei ya. Nah, kebetulan juga hari ini saya juga sudah selesai mengajar, sudah ada waktu luang, begitu ya Bu Wahyu ya. Nah gimana Bu Wahyu? Coba diceritakan lagi nih isi WA yang 2 hari yang lalu itu loh Bu Wahyu. Oh iya, oke. Jadi ceritanya itu kemarin intinya itu
itu murid saya itu ada yang bermasalah. Sebagian besar murid saya itu residivis pada waktu pembelajaran pas penilaian akhir semester 1. Ya, baik. Oke, berarti Bu Wahyu tujuannya ini menemui saya hari ini dan chat kemarin itu untuk sharing gitu ya, menceritakan bahwa permasalahan Bu Wahyu adalah anak-anak atau murid-murid Bu Wahyu di kelas itu banyak yang mendapatkan nilai yang jelek begitu ya. Oke, baik. Terus apa nih? Kok bisa sih murid-muridnya Bu Wahyu mendapatkan nilai yang kecil gitu Bu Wahyu? Sebagian besar kan itu ya, sebagian besar ya anak-anaknya. Oke, apa kira-kira yang membuat anak-anak Bu Wahyu, muridnya Bu Wahyu itu mendapatkan nilai kecil? Sebenarnya kalau waktu penilaian sumatif gitu ya, biasanya itu mereka itu nggak sampai sedrastis sekarang ini. Dari tema 1 sampai tema 5 itu mereka masih ya ada sih remedi tapi nggak seanjlok sekarang. Nah pada penilaian formatif ini saya temuin habis umur LJK-nya itu loh Miss, rata-rata sebagian besar mereka itu nilainya anjlok di mata pelajaran IPS itu loh Miss. Oke, baik, berarti masalahnya itu anak-anak pada saat pas ini terlihat ya sebagian besar mendapatkan nilai jelek begitu ya Bu Wahyu di mata pelajaran IPS begitu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu Wahyu apa yang akan Ibu rencanakan ya atau Ibu pikirkan nih supaya murid-muridnya Ibu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lah di mata pelajaran IPS itu, tidak ada ya remedi lah minimal begitu. Kemarin itu ya Miss ya, saya itu mencoba hal yang berbeda sih. Kan dalam pembuatan soal itu kan dibuat oleh intaran sekolah dan itu kan udah ada kayak kisi-kisi pembuatan soal aturan mainnya, dimana biasanya kan soalnya kan 30 soal pilihan ganda, 10 soal menjawab singkat dan 5 itu isi. Nah biasanya itu soal itu terdiri dari 3 jenis ya, ada soal yang bentuknya ringan, bentuknya sedang, dan soalnya bentuknya berat. Ya saya mencoba sih di tes formatif ini mencoba untuk memberikan anak-anak soalnya yang berbasis KOD dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi 4C-nya, yaitu bernalar kritis untuk anak-anak Miss. Oke, baik, berarti pada saat jadi permasalahannya ini juga karena Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang grade-nya lebih tinggi begitu ya Bu Wahyu ya. Oke, berarti untuk kedepannya nanti gimana Ibu caranya? Apakah Ibu akan mengevaluasi lagi pembelajaran atau pertanyaan-pertanyaan yang Ibu akan berikan kepada anak-anak begitu? Apa yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya? Nah, berdasarkan hasil nilai itu ya, kan patokannya di sana. Nah, karena saya temuin banyak nilai yang jeblok, artinya di bawah KKM, otomatis saya harus menurunkan grade dari standar soal itu ya Bu ya. Mungkin kemarin itu kan saya terlalu banyak menggunakan soal yang berbasis KOD. Bisa jadi untuk kegiatan remedi yang akan datang saya mengurangi ya Miss ya penggunaan soal yang berbasis KOD tadi. Oke, berarti Ibu Wahyu sudah akan merencanakan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih rendah mungkin ya Bu Wahyu ya. Terus karena ini mata pelajaran IPS ya yang lebih dominan di sini dengan nilai ya, jelek ya Bu Wahyu ya. Kira-kira nanti Bu Wahyu ke depannya itu lagi Ibu Wahyu akan melibatkan siapa nih selain Ibu Wahyu sendiri nih dalam proses itu pembelajarannya? Oke, baik. Kalau kebetulan di sini kan kita berkolaborasi bertiga ya. Ada pararan kelas kita ada 6A, 6B, 6C. Kebetulan saya sendiri di sini adalah mengajar 6C. Otomatis saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk membuat perbaikan nilai untuk pembelajaran berikutnya. Oke, berarti Ibu Wahyu sudah luar biasa loh, sudah merencanakan nih ya, sudah mau melakukan tindakan nih supaya murid-murid itu ada peningkatan ya. Nah terus apa nih komitmennya Bu Wahyu nanti di dalam proses pembelajaran ini supaya semua itu berjalan dengan lancar dan anak-anak itu juga sudah ada peningkatan gitu Bu Wahyu. Oke, kalau ngomongin tentang
tentang komitmen ya, bentuk tanggung jawab saya mungkin ada dua versi ya, misalnya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kemudian yang jangka pendek ini mungkin karena kaitannya dengan nilai pas yang turun tadi, yang nggak mencapai KKM, berarti solusinya saya kan memberikan pertanyaan untuk kegiatan remedi, di mana saya bobot soalnya saya turunkan. Itu yang jangka pendek ya, yang segera mungkin. Terus untuk jangka kedepannya kan itu masih ada semester 2 yang notabene nanti kan ada tema 6, tema 7, tema 8, tema 9. Dalam pembuatan soalnya sama seperti tadi, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, di mana nanti pembuatan soalnya ya benar sih mengembangkan kompetensi 4C, tapi tidak jeblok semuanya kayak tadi. Wow, luar biasa Bu Wahyu ya. Jadi komitmennya Ibu, tanggung jawabnya Ibu itu sudah jelas, nanti terarah ya untuk jangka waktu pendeknya, dan nanti untuk kedepannya itu berarti Bu Wahyu sudah memiliki komitmen nanti untuk perkembangan atau peningkatan nilai anak-anak, begitu ya Bu Wahyu ya. Iya, itu luar biasa Bu Wahyu ya. Ibu sudah merencanakan supaya murid-muridnya Ibu itu mendapatkan nilai yang bagus semua, begitu ya Bu Wahyu ya. Oke, nah kira-kira Bu Wahyu ada yang Ibu Wahyu obrolkan lagi? Sejauh ini cukup ya Miss ya. Anggap aja kan tadi masalahnya udah dapat solusi ya dari Miss ya. Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan langkah murid itu udah ada pemecahannya. Oke, baik. Bagaimana nih perasaannya Bu Wahyu setelah menceritakan masalah Bu Wahyu terkait dengan murid-muridnya Bu Wahyu hari ini dengan saya? Oke, yang jelas perasaan saya lega banget ya Miss ya. Yang kemarin-kemarin itu saya masih bingung, kira-kira ini nilai anak-anak yang jeblok harus saya apain ya. Secara tidak langsung saya merasa berdosa juga Miss. Iya, Maunya benar. kan eksperimen uji kemampuan saya sama anak, nggak tahunya saya dibikin kecewa sama nilai anak-anaknya. Dari situ akhirnya saya bisa evaluasi diri saya yang ternyata ini soal belum cocok kalau diberikan. Benar sekali. Iya Bu Wahyu, kalau menurut saya sih juga langkah-langkah Bu Wahyu itu sudah sangat tepat sekali ya Bu Wahyu ya. Dan semoga nanti setelah ini ya Bu Wahyu, Ibu Wahyu melakukan remedi kembali dengan murid-muridnya Bu Wahyu dengan langkah-langkah Bu Wahyu, yaitu menurunkan grade-nya begitu ya. Semoga nanti murid-muridnya Bu Wahyu ada peningkatan nih ya, dan tentunya dalam pembelajaran mata pelajaran IPS itu. Kalau bisa semua mata pelajaran Bu Wahyu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Wahyu. Mungkin sudah tidak ada yang memerlukan lagi ya Bu Wahyu ya. Sementara Cukup ya. Oke, baik. Nah, karena waktunya juga sudah mau pulang nih Bu Wahyu ya. Kita sudah waktu pulang nih. Kita akhiri obrolan kita hari ini ya Bu Wahyu ya. Karena Bu Wahyu juga sudah menemukan solusi, sudah lega gitu ya Bu Wahyu ya. Oke, nanti kapan-kapan kalau ada waktu luang lagi kita lebih banyak lagi bercerita ya Bu Wahyu ya. Siap nih, ditunggu cerita kita berikutnya Iya, ya. benar sekali. Terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih juga udah dibantu Miss. Selamat siang Miss Mei dan Bu Wahyu. Selamat siang Pak Murah. Siang Pak Murah. Oke, luar biasa sekali ya coaching yang dilakukan pada siang hari ini. Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa melihat percakapan yang sangat luar biasa tadi. Sebagai penutup nih Bu Wahyu dan Miss Mei, khususnya saya memberikan masukan kepada Miss Mei ya selaku coach. Oke, sebagai penutup saya akan menanyakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan di pasca observasi kepada Miss Mei. Apa yang sudah Miss Mei lakukan pada saat coaching terkait indikator yang Miss Mei inginkan? Oke, kompetensi yang sudah saya kembangkan tadi pada saat proses coaching, yaitu saya sudah melakukan alur tirta dalam percakapan kami ya Bu Wahyu. Kemudian saya juga sudah mengembangkan potensi dari si coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah permasalahannya untuk mengatasi permasalahannya. Iya. Gitu.
Tadi juga saya sudah memperhatikan sudah sesuai dengan alur cerita seperti yang dikatakan Miss Mei, ada tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan juga sudah ada tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh si coaching. Oke. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coach yang Ibu lakukan barusan? Oke, kompetensi yang saya akan kembangkan itu seperti yang tadi saya bilang, saya akan mendengarkan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, ada dua ya kompetensi yang Ibu Miss Mei kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif. Ya, tadi saya sudah dengar gimana responnya Miss Mei saat mendengarkan juga, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Setelah melakukan coaching hari ini tentang nilai ini, tadi di awal kan Miss Mei juga sudah menyampaikan tentang nilai yang dari awal. Oke, sekarang tentang nilai dari skala 1 sampai 4. Ada di skala berapa yang Miss Mei dapatkan hari ini? Oke, setelah saya melakukan coaching hari ini, saya sudah terpenuhi nih, artinya skala saya yang tadinya itu masih 2 ke 3, sekarang saya sudah ke 3. Oke, sudah ke 3. Untuk menuju 4-nya nanti mungkin saya akan butuh latihan lagi dalam proses coaching dan menggunakan alur-alur cerita tersebut, begitu. Oke, perlu pembiasaan lagi ya Miss Mei ya, Oke. biar nanti bisa sampai di 4 tersebut Iya. ya. Nanti coachingnya semakin bagus dan tambah bagus lagi. Oke, terima kasih Miss Mei dan Ibu Wahyu atas waktu coaching pada siang hari ini. Sama-sama Pak Murah. Oke, kita berjumpa lagi di kegiatan coaching berikutnya ya. Oke. Iya.